Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guru. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial cara membuat soal di Google Form. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal yang ada pada layar desktop atau PC Bapak Ibu. Pertama yang kita lakukan adalah melihat menu-menu tampil pada layar desktop. Cari menu untuk membuka browser yang biasa Bapak Ibu pakai. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita klik saja Google Chrome-nya. Ini yang tampil setelah kita klik. Tampil browser. Nah, di atas sekali, di kolom pencarian, kita ketik saja website untuk masuk akun Google, www.gmail.com. Enter. Tampil adalah ini. Ini beberapa akun Google yang pernah Bapak Ibu pakai, yang pernah Bapak Ibu coba buka di desktop atau PC-nya. Kita pilih salah satu saja. Saya pilih yang di atas sekali. Nah, untuk masuk Google, kita perlu login. Kita perlu masuk menggunakan sandi. Ketikkan aja sandi Bapak Ibu. Klik berikutnya. Nah, ini yang tampil setelah kita masukkan sandinya. Ini adalah inbox. Tak masuk berbintang. Nah, di mana, di bagian mananya kita bisa membuat soal? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Nah, ini kita lihat di sini. Di sebelah foto, di sebelah tulisan nama Bapak Ibu, ada titik 9. Kita klik saja. Nah, ini fitur-fitur yang terdapat pada akun Google kita. Yang mana kita klik di bagian yang mana? Di tulisan Drive. Tulisan Drive yang ikonnya seperti segitiga, warnanya 3. Kita klik satu kali saja, maka yang tampil adalah ini. Nah, yang mana? Ini apa ini? Ini adalah file-file, dokumen-dokumen yang sudah tersimpan pada Drive. Foto atau dokumen yang sudah tersimpan pada akun Drive kita. Jadi bukan hanya HP yang bisa menyimpan, yang punya memori, tapi juga akun kita, Bapak Ibu. Akun Google kita juga memiliki penyimpanan sama halnya dengan memori HP. 15 GB malah ya. Ada 15 GB di akun Google kita. Nah, di bagian yang mana? Di bagian yang mana kita bisa membuat soal? Di mananya? Di sebelah kiri sekali ada tanda tambah tulisannya baru. Kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini akan banyak pilihan. Folder, upload file, upload folder, Google Document, Google Spreadsheet, Google Slide, dan lainnya. Kita pilih lainnya, tidak usah diklik. Kita gulir saja. Kita tarik saja mouse-nya ke bawah sekali. Nah, ini ada gulir sebelah kanan, gulir tanda gulir ke kanan. Pilihannya ada banyak juga. Yang mana kita pilih? Kita pilih Google Formulir. Ada gulir sebelah kanan juga. Kita arahkan, ada 2 di sini Bapak Ibu. Formulir kosong atau dari template. Kita pilih formulir kosong. Klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di halaman inilah kita akan membuat soal. Nah, namun sebelum kita membuat soal, ada baiknya kita pahami setiap fitur-fitur yang ada pada halaman ini. Di sini ada fitur pengaya. Sesuaikan tema. Untuk menyesuaikan tema, pengaya ini nanti. Ini untuk membatasi waktu. Jadi kalau misal kita membuat soal, kita batasi dari jam, misalnya dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Nah, di sini
form limiter ini, fitur ini yang akan kita manfaatkan. Nanti terakhir Bapak Ibu. Lalu ada sesuaikan tema. Untuk apa sesuaikan tema ini? Kita bisa mengatur halaman ini secantik mungkin. Bisa kita tambahkan gambar, bisa juga foto, atau kita atur tema yang warna-warnanya disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Kemudian pratinjau. Pratinjau ini kita gunakan setelah semuanya selesai. Nah, kita mau lihat akan menjadi seperti apa soal kita. Sini diklik pratinjau. Lalu ini ada setelan. Nah, ada kirim. Ini nggak usah diabaikan aja. Ini akan kita manfaatkan pada saat membuat soal Google Form. Ini terakhir kirim. Nah, setelah tampil menu awal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik setelan. Di sini ada 3 setelan, ada umum, presentasi, ada kuis. Kita lihat di setelan umum ada berbagai macam pilihan juga. Nah, ada kumpulkan alamat email. Ini jika kita centang, maka anak-anak atau orang lain yang akan menjawab pertanyaan yang kita buat itu akan otomatis diminta untuk memasukkan alamat emailnya. Ini kita centang. Tanda terima respons, kita centang. Ini pilihannya kita pilih selalu. Atau jika respon memintanya, sesuai selera Ibu ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu, mau yang mana. Jika responden memintanya atau selalu. Untuk tidak membingungkan, agar tidak membingungkan kita pilih aja selalu. Kemudian ada perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Nah, sebelum saya jelaskan, sebelum saya meminta Bapak Ibu untuk memilih, saya jelaskan dulu. Jika kita centang batasi ke 1 tanggapan, di sini tulis responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Maksudnya responden tuh orang yang akan menjawab soal yang kita buat Bapak Ibu. Jadi, jika kita centang, responden tersebut wajib masuk ke akun Google-nya. Memang hambatannya sih, kalau misal anak-anak tidak ingat dengan password email, ini akan sangat kesulitan. Namun, keuntungannya apa jika kita centang? Anak-anak tidak bisa mengulang untuk menjawab soal jika sudah. Misal mereka sudah menyelesaikan 10 soal. Nah, ketika mereka ingat, oh iya aku nomor 7 kayaknya salah, jawabannya harusnya B, aku jawab A, begitu. Dia mau mengedit atau dia mau masuk lagi menjawab soal itu tidak bisa, karena sudah kita centang batasi ke 1 tanggapan. Hanya 1 tanggapan saja. Jika dia sudah kirim jawabannya, itu dia tidak bisa lagi masuk ke link soal tersebut. Nah, kita klik saja. Di bawahnya ada responden dapat .2, ada 2, edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini tidak usah kita centang. Nah, lalu jangan klik simpan dulu ya Bapak Ibu, kan ada 2 lagi nanti. Ada 2 lagi pilihan yang harus kita buat. Pilihan untuk setelan yang kedua adalah presentasi. Nah, ini ada 2. Kita centang jika mau tampilkan status progres. Yang kedua, acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan. Jadi, kalau misal anak-anak menjawab soal dekatan, si A dan si B duduk dekatan, menjawab soal berbarengan. Itu seperti sistem kita UKG atau NBK, biarpun mereka duduknya berdekatan, itu mereka tidak bisa menjawab soal dengan nomor yang sama. Ini jika kita centang. Namun, kekurangannya apa? Kekurangannya jika kita membuat soal seperti bahasa seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang biasanya 1 teks itu pertanyaannya lebih dari 3, lebih dari 1. Nah, jika kita centang untuk soal yang seperti itu, teks dan pertanyaan bisa berpisah. Pertanyaannya di mana, teksnya di mana. Nah, namanya saja acak ya, Bapak Ibu. Jadi, terserah Bapak Ibu mau acak atau tidak.
kalau mau acak, untuk menyiasati soal yang takutnya berpisah antara teks dan pertanyaan tadi, nanti di tutorial berikutnya. Kita klik saja. Lalu yang terakhir adalah quiz. Jangan lupa ini untuk ditarik Bapak Ibu. Karena ini kan soal ya. Nah, ini kita jadikan ini sebagai quiz. Jadi nilai poin untuk pertanyaan diberikan secara otomatis. Rilis nilai. Mau Bapak Ibu buat seperti apa nanti? Itu tergantung Bapak Ibu juga. Kalau maunya segera setelah setiap pengiriman, kita centang, kita klik di sini. Kalau Bapak Ibu maunya nanti, Bapak Ibu sendiri yang mau mengecek satu persatu nilai, tidak otomatis, diklik saja yang ini. Tidak bisa klik dua-dua. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu klik segera setelah setiap pengiriman. Saya jelaskan kembali maksudnya bagaimana. Jadi anak-anak setelah menjawab soal, nilainya langsung otomatis keluar. Nah, dari sini. Lalu responden dapat melihat, kita tarik. Nah, gimana nariknya ini Bapak Ibu? Tarik aja ini. Kalau pakai mouse enak. Nah, kalau pakai mouse, ditarik aja. Ada 3, responden dapat melihat, ini tidak usah Bapak Ibu centang semua. Kita centang saja beberapa. Yang penting-penting aja. Misalnya pertanyaan tak terjawab. Jadi anak-anak bisa dari misal ada 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu mereka hanya bisa menjawab 5. Nah, 5 pertanyaan sisanya itu mereka bisa terlihat. Jawaban yang benar. Jawaban yang benar ini saya sarankan untuk tidak usah diconteng. Karena mereka jadi tahu, oh ya jawaban 1 tadi harusnya B, aku malah jawab A gitu. Nampil jawaban yang benarnya, jadi tidak usah kita centang. Nilai poin, rilis nggak? Responden dapat nggak nanti melihat? Bisa, kita nilai poin kita centang, jadi setelah anak-anak bisa langsung mengirimkan, setelah anak-anak mengirimkan jawabannya, nanti nilainya akan muncul langsung otomatis. Nah, jika sudah semua selesai, kita klik simpan. Jika sudah settingannya kita buat, lanjut ke membuat pertanyaan. Nah, di sini. Di sini kita buat judul dari soal kita, Bapak Ibu. Misalnya, soal penilaian akhir semester. Tahun ajaran 2019-2020. Ini judulnya. Lalu di bawahnya ada deskripsi formulir. Ini bisa kita buat deskripsinya, lanjutannya apa? Misalnya mata pelajaran. Kita buat misal bahasa Inggris. Enter. Waktu pelaksanaan. Biar rapi kita luruskan begini. Hari, tanggal. Nah, enter biar agak ada jeda ya. Kita buat hari tanggal, misalnya kita buat hari ini ya. Kamis 07 Mei 2020. Nah, nih tanda perlu Bapak Ibu ketahui, tanda bintang ini artinya wajib. Oke, lanjut. Kalau sudah ini bagian pertama. Jadi biar anak-anak
fokus untuk halaman pertama itu mengisi biodata saja, mengisi biodata dulu maksudnya, itu kita buat begini dulu Bapak Ibu. Pertanyaannya nanti kita biarkan anak menjawab, mengisi biodatanya dulu. Misal apa yang harus kita masukkan? Nama lengkap. Nah, di sini nama lengkap. Ini ada gambar, ini ada kotak ya. Kotak ini sebenarnya bisa kita buat untuk memasukkan gambar nantinya. Setelah itu di sebelah kanan sekali, kita klik tanda ke bawah ini. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali pilihan. Ada jawaban singkat, jika jawabannya singkat cuma beberapa kata saja. Paragraf, jika jawabannya panjang, misalnya ini biasanya sering digunakan untuk menjawab esai, soal esai. Pilihan ganda, kotak centang, drop down itu pilihannya ke bawah, bentuknya seperti ini. Nah, opsi 1, opsi 2 begitu ya. Oke. Kita hapus saja, tidak perlu. Kita ganti. Setelah kotak centang, drop down, upload file. Nah, kalau Bapak Ibu mau anak-anak mengupload file, tugasnya di sini kita buat. Nah, ini saja umumnya yang dipakai. Oke. Karena sesuai dengan pertanyaan tadi, kita ingin anak-anak menjawab nama lengkapnya ya. Jadi ini kita pilih jawaban singkat saja. Nah, anak-anak akan menjawabnya di sini nanti. Oke. Lalu apa? Di sini kita buat wajib isi. Nah, wajib isi. Oke, ini tidak usah. Centang saja. Kita klik wajib isi. Lalu setelah nama lengkap apa selanjutnya? Yang mana kalau mau menambahkan pertanyaan yang mana? Nih Bapak Ibu, ada tanda tambah, tambahkan pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaan, apalagi misalnya kita mau buat kelas berapa anak tersebut. Nah, di sini kita buat bentuk soalnya bagaimana. Kita mau pilihan ganda atau mau bagaimana. Biasanya kalau untuk kelas kita buat ini aja Bapak Ibu, pilihan ganda. Pilihan ganda itu artinya hanya satu yang bisa dijawab. Kalau misalnya kotak centang, dia bisa lebih dari satu jawaban. Jadi kita buat pilihan ganda saja. Kita mulai misalnya dari 7A. Nah, lalu menambahkan jawabannya bagaimana? Kita enter aja. Nih, terus 7B. Berapa lagi? 7C, 7D, 7E. Sebanyak kelas Bapak Ibu. 7F, 8A, 8B. Sebanyak kelas yang Bapak Ibu ajar. 8C, 8D, 8E, 8F. Oke, sudah? Kalau sudah, jangan lupa kita tarik wajib isi. Jadi anak-anak wajib isi nih datanya. Lalu, selain nama, lengkap, dan kelas, apa yang harus kita masukkan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Nah, kalau cukup, sudah. Di sini, ini kan pilihan, ini kan judul. Nih, ini kita lihat. Kotak 1. Nih, kotak nama lengkap. Ini kotak kelas. Jadi sudah ada 3 kotak yang kita buat. Di 3 kotak yang pertama ini khusus judul dan biodata. Lalu, kalau sudah selesai, lanjut ke membuat pertanyaan. Nah, di kotak yang terakhir, kotak kelas ini,
Kita lihat ada pilihan yang di sebelah kanan sekali Bapak Ibu, yang tadi saya tunjukkan. Kita klik tambahkan bagian. Nah, kenapa harus tambahkan bagian? Karena kita buat begini. Khusus bagian pertama itu identitas soal, judul soal, identitas soal, dan identitas atau biodata siswa. Khusus di bagian 2 dan selanjutnya itu khusus untuk soal. Jadi anak-anak fokus ke jawab pertanyaan, jawab biodatanya dulu, mengisi biodatanya dulu. Lanjut Bapak Ibu, bagian tanpa judul nih, bagian 2 dari 2, bagian kedua. Lakukan hal yang sama dengan yang di atas. Misal ya, bisa kita masukkan teks, bisa juga kita masukkan perintah soal. Nah, ini bisa kita enter Bapak Ibu. Kalau soal teks, kalau soal bahasa Indonesia tadi bisa kita enter begini, panjang nih. Tapi nanti kita siasati bagaimana agar tidak capek ngetik di sini Bapak Ibu. Tinggal bagaimana nanti mudahnya kita akan buat di sini. Judul misalnya kita langsung saja buat pertanyaan teks, petunjuk soal juga bisa, petunjuk soal juga bisa. Kita buat teks, misal ini Bapak Ibu, teks for questions 1, 2, 3. Nah, ini petunjuk soal atau perintah soal bisa juga Bapak Ibu masukkan. Maksudnya soal teks yang di bawah nanti untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3. Nah, kalau Bapak Ibu mau copy paste, misal ya, di sini saya sudah menyiapkan membuka dokumen soal. Nah, ini misalnya dokumen soal. Saya mau masukkan soal yang satu ini, dialog. Kita klik kontrol, kita tekan Ctrl C. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, bisa Bapak Ibu. Kalau mau ngetik manual juga bisa. Ini memudahkan kita, menghemat waktu juga. Jadi tinggal copy paste saja. Nomornya nggak usah dibuat, cukup dialog saja. Nah, ini kita naikkan. Oke. Ini khusus teks. Lalu pilihannya di mana? Kita buat pilihannya di mana? Ini kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Ini kan baru dialog. Pertanyaannya apa? Kalau misal ada pertanyaannya, bisa Bapak Ibu lihat di soal yang Bapak Ibu buat. Karena ini hanya melengkapi, soalnya melengkapi. Ini paragraf penumpang, maksudnya hanya melengkapi. Jadi di sini kita tidak usah buat, atau misal mau buat boleh. So, kita buat pertanyaannya, the best expressions is the best expression to complete the dialogue box is. Nah, ini pertanyaan. Di sini jangan lupa di sini kita pilih mau pilihan ganda, paragraf atau apa. Sesuaikan dengan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Karena tadi saya membuatnya pilihan ganda, jadi saya pilih di sini pilihan ganda. Nah, muncullah begini. Ini sudah ada. Kita tinggal copy paste saja ya Bapak Ibu. Oke, A-nya nggak usah dibuat. Nah, ini enter. Lalu
Nih. C. Enter lagi. Copy paste. Gimana cara copy paste-nya tadi? Bapak Ibu, gimana cara copy paste-nya tadi? Kita buka dokumen. Ini kita blok. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Pilih lagi yang tadi. Lalu kita tekan Ctrl V. Nah, paste, copy paste ya. Nah, ini tampilnya begini. Wajib isi. Nah, di bawah sekali ada pilihan kunci jawaban. Buat kita kan sudah menentukan berapa soal yang akan kita buat. Misalnya yang akan saya buat ini 5 pertanyaan. Maka misal soal 5 pertanyaan itu skornya 20-20. 5 soal biar dapat 100 itu harus 20-20 ya. Ini kita buat. Klik saja yang tadi. Saya ulangi. Oke, begini. Setelah kita klik pilihan jawaban tadi yang di bawah sekali, muncul akan begini Bapak Ibu. Tambahkan jawaban masukan, di sini juga poin. Nah, kita pilih saja yang mana yang benar. Yang mana? Misal jawaban yang benar adalah B. Nih, ada tandanya centang. Ini artinya jawaban yang benar, kunci jawaban. Lalu poinnya bisa kita ganti. 0 tadi menjadi 20. Selesai. Nah, ini akan tampil lagi begini. Kunci jawabannya sudah. Soalnya, nih, juga akan tampil. Ini tampilan kita saja. Kalau misal pada anak, tidak akan tampil kunci jawaban ini. Kunci jawaban. Wajib isi. Oke. Itu soal yang pertama. Expression. Ya. Lalu, soal yang kedua. Masih di bagian kedua tadi Bapak Ibu. Bagian 2 dari 2. Nah, di sini. Di mana menambahkan pertanyaan di kotak terakhir. Dia muncul sekali. Dia muncul sendiri begini. Tampilan ini muncul sendiri. Begitu Bapak Ibu klik kotaknya, ini tampil sendiri. Tadi kan kita mau membuat pertanyaan yang di bawah ini ya. Di bawah ini kita mau tepat di bawah kotak yang kedua kita akan membuat pertanyaan berikutnya. Lalu yang akan kita klik yang mana? Kotak yang terakhir, klik tanda tambah. Nah, muncul kotak ketiga. Kita akan menambahkan pertanyaan. Bapak Ibu guru, jika kita perhatikan di sini ada kotak kecil. Di sini juga ada kotak kecil. Nah, ini bisa kita masukkan gambar Bapak Ibu. Misal kita mau memasukkan gambar. Nih. Kita mau memasukkan gambar, kita lihat ini. Nih, ya. Ini kita copy. Klik, Ctrl C. Sorry, maaf salah maksudnya begini. Ini kita klik. Ya, bukan Ctrl C, gambar tidak bisa di Ctrl C. Gambar tidak bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Jadi kotak ini kalau mau menambahkan foto, kotak ini kita klik. Maka akan muncul tampilan begini. Kita klik cari. Maka dia akan mencari ke media laptop Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu menyiapkan gambar. Misal saya menyiapkan gambar di sini. Media. Kita cari gambar yang sesuai Bapak Ibu ya. Sesuai dengan
soal yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak. Nah, misal kita akan memasukkan ini. Open. Maka dia akan terupload. Nah, ini pertanyaannya. Jadi, kita tinggal klik. Pertanyaannya bagaimana? There, bla bla bla. Kalau tadi kita copy paste, pertanyaan yang kedua kita manual, langsung ketik di sinilah. There, bla 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 3 books. Titik. Ini juga melengkapi. Nah, kita mau buat pertanyaannya esai atau apa? Terserah Bapak Ibu. Misal kali ini masih kita buat pilihan ganda. Oke. Or is enter. Where was. Nah, jangan lupa untuk menyisipkan kunci jawaban. Sini yang mana kita klik? Kunci jawaban. Yang mana yang jawaban paling benar? Nih, misal. Terus kita atur poinnya berapa? 20. Selesai. Oke. Nah, tadi saya salah ya Bapak Ibu, maaf. Gimana mengedit soal yang sudah terlanjur dibuat? Mudah saja Bapak Ibu. Kita arahkan saja kursornya ke atas. Ke bagian soal yang mana yang akan dibuat, yang akan diedit maksudnya. Seperti ini, tadi kan saya membuat pertanyaan untuk 1 sampai dengan 3 ya. Ternyata tidak jadi, misal kita buat aja, kita klik, lalu kita buang to entry tadi, kita hapus, lalu jadikan untuk pertanyaan nomor 1 saja. Nah, sudah jadi 2 soal Bapak Ibu. Lalu kita, ini jangan lupa ditarik ya, wajib diisi. Nah, kenapa harus ditarik? Kalau misal Bapak Ibu mau anak-anak itu menjawab dulu, itu wajib diisi. Tapi kalau Bapak Ibu mau anak-anak menjawab soal yang mudah dulu di bawah, baru menjawab soal yang ini tidak usah dipilih wajib isi. Biarkan anak-anak menjawab soal yang menurutnya mudah dulu. Boleh. Nah, jadi 2 pertanyaan ini kita tidak mewajibkan anak-anak isi. Kalau kita wajib isi, anak-anak tidak bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya, tidak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya sebelum menjawab soal yang sebelumnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Tambah pertanyaan. Lakukan hal yang seperti tadi. Untuk soal ini, misal saya mau memasukkan video, boleh. Di mana? Bagaimana caranya? Di sini ada tambahkan video. Kita klik tambahkan video. Nah, akan muncul kolom URL. Misal kita mau mencari video tentang COVID-19. Illustration misalnya. Ilustrasi COVID-19. Nah, muncullah Bapak Ibu seperti ini. Kita pilih aja salah satu. Kemana kira-kira menarik untuk anak-anak. Pilih. Nah, akan tampil seperti ini. Kita buat pertanyaannya apa?
What What do you think about this video? Nah, oh iya, tidak bisa Bapak Ibu. Artinya di sini kita buat perintah soal. The video to question. Ini pertanyaan nomor 1, 2, ini berarti 3. Oke. Nah, setelah ini sudah masuk videonya, perintah soalnya kita sudah buat, tambahkan pertanyaan. Apa pertanyaannya yang sesuai dengan video di atas Bapak Ibu? What the video tell you about? Video tersebut menceritakan tentang apa? Nah, pilihan ganda atau apa? Kita buat misalnya pilihan ganda semua Bapak Ibu ya. Yang pertama misalnya how the virus come to our body. Yang kedua, the illustration about COVID-19. Ini kita buat aja sama virus. Oke, terakhir symptoms of what to do against. Oke, udah selesai. Lalu kita tambahkan kunci jawabannya. Yang mana yang benar? Jawabannya ini. Tambahkan skor soal. Selesai. Oke, 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan pertanyaan yang keempat. Kita ambil lagi dari bank soal kita. Nah, ini misalnya. Oke. Misalnya teksnya panjang seperti ini. Kita copy paste, Ctrl C. Kita letakkan di sini. Boleh. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya bilang, yang saya maksud bahwa kalau soal bahasa kan begini, teksnya panjang, pertanyaannya ada beberapa, 14 dan 15, 2 pertanyaan untuk 1 soal. Kita siasati begini saja. Ini kita buang dulu. Nah, ini kita buang dulu. Lalu kita buat tambahkan bagian ketiga. Bagian pertama adalah kita ulas lagi balik ke atas. Bagian pertama adalah biodata.
Bagian kedua adalah pertanyaan untuk nomor 1, 2, dan 3. Di bagian ketiga nanti 4 dan 5. Nah, ini kita buat dulu perintah soalnya. Text to question 4 and 5. Nah, di bagian deskripsi kita pastekan aja. Nih, kita pastikan aja yang begini. Soal yang tadi kita sudah copy. Oke, Bapak Ibu, kita cek lagi soalnya. Nah, kalau sudah selesai teksnya, baru kita tambahkan pertanyaan. Apa pertanyaan nomor 4? Kita lihat di sini. What is the text about? Copy paste. Oke. Pilihan ganda. Ini pilihannya. Copy. Oke, udah selesai. Pilihannya. Oke. 20. Selesai. Oke, soal nomor 4. Nah, soal nomor 5 kan teksnya masih memakai yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik acak soal, ini yang maksud saya tadi berpisah. Teksnya berpisah dengan soal. Teksnya di bagian berapa, soalnya di nomor berapa. Kalau ini kan nyambung. Kalau begini kan memang melihatnya seperti berurutan. Tapi setelah kita klik acak soal, ini akan terpisah. Nah, ini Bapak Ibu kelemahan acak soal. Sedangkan di sini, di bagian pertanyaannya ini, tidak bisa. Di bagian pertanyaannya ini tidak bisa kita buat teks panjang. Lalu bagaimana menyiasatinya? Ada 2 cara sebenarnya. Saya menyiasatinya. Teks ini bisa kita screenshot. Nih, teks ini bisa kita screenshot. Nih, misal kita copy ke dokumen baru. Tuh, gini ya. Atau kita screenshot langsung aja dengan menekan print screen pada keyboard. Lalu buka file baru, blank document, copy paste. Nah ini screenshot yang tadi. Screenshot yang tadi kita jadikan gambar. Nah ini tak bisa. Kita print screen lagi. Nah ini agak sedikit ribet. Kita harus jadikan dia gambar dulu Bapak Ibu. Nah, tidak bisa.
save as picture. Kita simpan sebagai gambar. Kita buat misalnya teks 4 dan 5 di bagian download, simpan. Nah, jadi ini, yang panjang ini, tidak usah kita pakai. Ini kita buang saja Bapak Ibu. Gimana cara membuangnya? Hapus bagian. Nah, tinggal soal kan? Tinggal soal tadi ya. Tinggal soal, nah hilang juga dia. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita tambahkan pertanyaan. Di kotak ini kita tambahkan pertanyaan. Jadi dia masih di bagian kedua. Ya, saya ulang. Ini kan bagian pertama nih. Bagian pertama ini kan bagian 1 dari 2. Jadi ada 2 bagian. Ini bagian pertama. Bagian pertama ini hanya isinya judul dan biodata siswa. Ini bagian kedua, soal kita tadi. Nah, bagaimana menyiasati yang agar soal dan pertanyaan, agar soal dan teks tidak terpisah? Kita siasati dengan screenshot soal. Nah, ini tadi ya. Klik tanda kotak, lalu kita cari screenshot tadi, kita simpan kemana? Di bagian ini. Nah. Maka dia akan tampil. Nah, screenshotnya begini Bapak Ibu. Pertanyaannya. Tinggal kita tambahkan opsi. Kita copy paste. Nah, copy paste. Enter. Sorry. Titik dulu baru enter. Nah, jadilah begini. Ini tidak usah kita buat A, B, C, D. Oke. Ini kita silang. Nah, menghapusnya kita silang. Nah, muncul hanya 4 opsi. Setelah itu, kita klik kunci jawaban. Oke, kunci jawabannya. Yang mana? Jennifer Lopez. Poinnya 20. Selesai. Oke. Perintahnya belum. Text. Answer. Nih pertanyaan itunya tadi ya. Perintahnya tadi nih. What is the text about? Kita letakkan di sini Bapak Ibu. Is the text about? Oke. Soal keempat selesai. Kita lanjut ke soal ke-5. Ingat di kotak yang terakhir kita klik kotak yang terakhir ini. Klik di mana saja Bapak Ibu. Jangan saja di pertanyaannya. Pokoknya di kotak yang terakhir tempat kita akan menambahkan pertanyaan. Lalu klik tanda tambah. Nah, muncul di bawahnya. Lalu, masih melanjut yang tadi Bapak Ibu ya, masih melanjutkan yang tadi. Masih teks inilah tapi pertanyaannya beda. Boleh kita tambahkan gambar. Seperti yang tadi saya kasih tahu. Klik tanda kotak, lalu cari di mana screenshot tadi Bapak Ibu simpan. Oke, tampil lagi screenshotnya. Nah, pertanyaannya beda. Pertanyaannya. Kita letakkan di atas kali. Oke. Pilihan ganda.
opsinya. Bentar. Oke, ini kita buang aja. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Kunci jawabannya jangan lupa dibuat. Pilih jawaban yang benar. Pertanyaannya, nah, kelemahannya ini Bapak Ibu ya. Untuk bahasa Inggris kita tidak bisa membuat soal yang bergaris bawah. Yang di garis bawah ini sebenarnya kata get. Kata day maksudnya. Kata day. Jadi kita ubah di they get on. Very well together. Ini jawabannya benar. Dan jawabannya itu terus skor soal. Kita pilih selesai. Nah, karena ini tidak bisa digarisbawahi Bapak Ibu ya, walaupun tadi kita copy paste. Jadi ini kita siasati dengan memberi petunjuk lain pada soal. Oke. Sudah selesai soal kita. 5 pertanyaan Bapak Ibu. Kita lihat di atas kali berapa skor maksimal. Nah ini, muncul skor maksimal adalah 100. Nah, kalau sudah selesai semua begini, kita kirim. Oke, kita kirim. Langsung aja klik kirim. Nah, tidak usah kita klik ini. Kalau ini kan lewat email. Kita mau tarik link dari soal ini. Ini yang kita tarik. Yang ada gambar seperti rantai ini. Nah, ini kita klik perpendek URL. Terus salin. Oke. Kirim. Perpendek URL. Klik salin. Nah, lalu kita buka link soal untuk memperpendek. Link itu yang akan kita harus bagikan ke anak. Jadi bagaimana anak bisa menjawab soal dari link itu? Maka link itu yang harus kita bagikan. Kita perpendek lewat ini aja. Nah, ini kita pastekan link yang panjang tadi. Lalu kita customize soal pas bahasa Inggris kelas 7 atau apa kayak yang bisa Bapak Ibu mudah ingat. Lalu klik shorten URL. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu kirimkan ke anak. Kita blok, lalu kita tekan Ctrl C pada keyboard. Kita simpan URL-nya Bapak Ibu. Misalnya di sini kita simpan ke dokumen Word.
Nah, link soal pas online. Misal ini Bapak Ibu. Kita ganti misalnya kelas 8. Bisa? Ini sudah tidak bisa lagi ya. Kalau mau itu tadi, paste. Sorry. Kita ngambil dari sini tadi. Ini link ini ya, salin ke URL-nya. Ini kita ganti yang tadi pas misalnya, kepanjangan pas English pas 8. English pas 8. Mudah diingat, English pas 8. Shorten URL. Oke, ini yang akan kita bagikan ke anak. Nah, sudah jadi Bapak Ibu soal kita. Ini tadi kata, oke, sudah jadi. Nah, ini belum ada tema, boleh kita tambahkan nanti. Nah, ini tampilan awalnya. Nih, tampilannya. Anak-anak jadi melihat soal kita begini Bapak Ibu. Ini misal saya ini ya, saya login, saya menjawab sendiri, kelas 8A. Nah, nama lengkap, saya membuat nama lengkap. Jadi setelah anak-anak tadi, karena tadi ngacak ya Bapak Ibu ya, karena diacak ini tadi kan kita klik acak, jadi kelas dulu, baru nama lengkap. Padahal tadi kan yang kita buat adalah nama dulu baru kelas. Nggak apa-apa. Berikutnya, ada 2 bagian kan yang kita buat tadi. Jadi setelah mengisi biodata, kita akan menjawab soal. Nah, begini tampilannya. Nah, ini yang maksud saya tadi pisah tadi Bapak Ibu. Nah, ini nggak tahu nih pertanyaannya di mana. Acak dia. Nanti kita perbaiki. Ini pertanyaannya tadi, padahal ini tadi kan pertanyaan nomor 4. Tapi dia nomor 2. Saya ganti nih. Ini tadi. Nah, ini soal video tadi. Video yang kita tarik URL-nya. Tampil pada anak-anak begini Bapak Ibu. Oke, bukan bahasa Inggris ya ternyata ini. Nggak apa-apa, cuma sebagai contoh. Ini soalnya. Nah, videonya di sini, soalnya di sini. Padahal tadi yang kita buat adalah video dulu baru soal. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang tadi maksud saya. Ini adalah soal dari dialog ini. Nah, melompat ya kan, kalau tidak di screenshot, dia melompat terpisah antara teks dan pilihan jawaban. Tadi kan kita ini membuat soalnya paste ya, bukan screenshot, paste dari dokumen. Bingung anak-anak kalau misalnya begitu, mereka akan kesulitan. Soal nomor 5, teks soal nomor 5, dan ini perintahnya yang kita buat. Kita buat ini. Nah, kita klik di sini kan sudah full garisnya. Ini artinya semua pertanyaan sudah dijawab. Tinggal kita buat, tinggal kita klik kirim. Nah, lihat skor. Berapa skor? 40. Nah, ini akan langsung terekam. Oke. Ini pertanyaan kita tadi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui pertanyaan tadi sudah dijawab apa belum?
Dari respon Bapak Ibu, tadi kan saya sudah jawab. Nih, sudah saya kirim. Terus skor sudah dapat 40. Saya bisa lihat di yang formulir yang kita buat tadi. Di respon, ini sudah ada angka 1, artinya sudah 1 respon yang menjawab. Nah, nilainya 40. Namanya tadi nah, ini lihat per soal. Kita bisa lihat per soal yang dijawabnya. Misal nomor 1 tadi, dia menjawab apa? Salah atau benar? Nah, ini benar. Kalau salah, ini akan tanda silang. Ini seperti ini. Nah, ini saya salah jawabnya. Harusnya jawabannya apa? Saya jawab B. Yang benarnya adalah how COVID comes to our body. Ini jawabannya. Tampil. Ini juga salah. Jawaban saya salah. Ini juga jawaban saya salah. Tanda merah. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu. Kita kembali ke pertanyaan. Ada satu yang belum kita set. Ngaya, form limiter. Nah, untuk mengunci biar anak-anak menjawabnya ada batasan waktu. Jadi jangan sepanjang 24 jam bisa menjawab kapan saja. Kita kunci aja Bapak Ibu. Kita klik form limiter, set limit. Lanjutkan. Oke. Nah, form limiternya. Date and time aja. Date and time kita batasi waktu dan tanggal. Kita batasi sampai misal nanti malam jam 8. Hari ini ya. Hari ini, hari Kamis tanggal 7. Dan waktunya, kita buat waktunya jam 8 PM. Jam 8 PM. Nah, set. Maka lewat dari jam 8, anak-anak sudah tidak bisa menjawabnya. Terkunci otomatis dari Google. Save and enable. Oke. Selesai soal kita Bapak Ibu. Silakan mencoba. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.